Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin ide jualan super gampang. Olahan dari tepung beras, kita bikin kue yang super enak, dijamin resepnya anti gagal. Cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, pertama kita bikin adonan pink. Siapkan 150 gram tepung beras. Siapkan wadah yang agak besar, kita campur semua bahannya. Masukkan 150 gram gula pasir. Lanjut masukkan 40 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Masukkan setengah sendok teh garam halus. Kemudian kita masukkan 600 ml santan. Untuk santannya saya pakai kekentalan sedang. Untuk santannya ini saya gunakan santan segar dari 1 butir buah kelapa. Kemudian kita aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Setelah adonan tercampur rata, lanjut kita masukkan warna pink secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan pinknya tercampur rata. Di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan sesuai selera. Setelah adonan pinknya tercampur rata, lanjut kita masak. Di sini kita siapkan pan atau wajan. Masukkan adonan pinknya sambil kita saring biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Jika udah, lanjut kita masak ya. Untuk masak adonan pinknya kita gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar bagian bawahnya nggak gosong. Kita masaknya sambil diaduk terus supaya nggak pecah santan. Dan ini kita tunggu hingga adonannya menggumpal. Nah, kelihatan adonan udah mulai menggumpal. Ini kita aduk terus ya teman-teman, jangan ditinggal biar bagian bawahnya nggak gosong. Nah, saat kita aduk seperti ini, kita aduknya agak sedikit berat, nggak apa-apa. Ini kita aduk terus hingga adonannya agak mengumpal dan mateng ya teman-teman. Nah, kelihatan seperti ini hasilnya, udah menggumpal, udah licin seperti ini. Matikan api kompornya. Selanjutnya kita angkat. Sekarang kita siapkan loyang. Langsung aja kita masukkan adonan pinknya ke dalam loyang. Untuk kondisinya masih panas. Nah, ini sambil kita tekan-tekan atau kita ratakan menggunakan sendok plastik. Nah, ini kita ratakan hingga mulus dan nggak ada rongga bagian pinggir-pinggir loyangnya. Untuk loyangnya ini teman-teman, sebelum kita gunakan, kita oles dulu sedikit dengan minyak goreng, tipis-tipis aja ya. Dan untuk loyang yang saya pakai ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm. Oke, adonan pink udah siap, lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Di tahap ini sebaiknya tutup kukusan dialasi dengan kain serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus adonan pinknya selama 15 menit. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar matangnya benar-benar merata dan permukaan kuenya tidak bergelombang. Lanjut kita bikin lapis putih. Untuk bahannya siapkan 100 gram tepung beras, kita campurkan dalam satu wadah. Masukkan 30 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Masukkan 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam halus. Biar wangi, tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lanjut masukkan 500 ml santan. Ini saya dapat dari setengah butir buah kelapa ukuran besar ya. Untuk santannya ini tidak saya masak, langsung aja kita campurkan ke dalam adonan. Nah, kalau teman-teman bikin buat jualan, sebaiknya santannya dimasak terlebih dahulu biar kuenya awet ya. Lanjut kita aduk-aduk hingga lapis putihnya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Setelah adonan lapis putihnya tercampur rata, terakhir kita saring ya teman-teman. Untuk lapis putihnya ini kita kukus sebanyak 3 kali, jadi kita bagi 3 sama rata. Setelah 15 menit kita kukus, adonan pinknya udah matang. Sekarang kita masukkan lapis putih yang pertama. Untuk lapis putih pertamanya kita kukus selama 7 menit. Setelah 7 menit kita kukus, lapis putih pertama udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis putih kedua. Kemudian lanjut kita kukus selama 7 menit. Setelah 7 menit kita kukus, lapis putih keduanya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis putih yang ketiga atau yang terakhir. Dan untuk adonan lapis putih yang terakhir, biar matangnya benar-benar merata, kita kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit kita kukus, kuenya udah matang. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu di suhu ruang hingga dingin.
Setelah beberapa jam kita diamkan di suhu ruang, kue talamnya udah dingin, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis, ini bertujuan biar kue talamnya mudah dikeluarkan. Lanjut kita beri alas, kemudian loyangnya kita balik. Nah, gimana nih teman-teman, mudah kan bikin ide jualan yang satu ini? Dan untuk hasilnya kelihatan cantik banget. Langsung aja kita potong. Untuk pisaunya jangan lupa dilapisin dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resep kue ini kita potong menjadi 4 bagian, kemudian kita potong lagi kecil-kecil. Sekedar cerita aja teman-teman, dengan cara metode ini masak kue talamnya seriusan. Kue talamnya itu matangnya benar-benar merata, kuenya awet, nggak cepat basi, cocok banget buat teman-teman jadikan ide jualan ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Yuk teman-teman cobain di rumah. Setelah kue talamnya dipotong-potong, langsung aja kita sajikan atau siap dijual. Untuk satu potong kuenya bisa dijual di harga 2 ribuan atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan dipakai di rumah ya. Nah, untuk tekstur kuenya ini lembut teman-teman, kelihatan hasilnya cantik banget, perpaduan warnanya menarik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, manisnya pas, recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis, sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.